dari Sabto Budaya, tempat yang menyimpan tidak hanya lukisan, patung, tetapi juga spirit, rasa yang bercampur dengan kenangan dan sejarah tentang Pak Sabto Budaya. Maka dalam momentum acara sore ini, kita yang hadir di tempat ini akan menziarahi kembali jejak-jejak kehidupan dari almarhum Maestro Seni Rupa Bapak Sabto Budaya. Banyak seniman melukis di atas kanvas, tapi Pak Sabto lebih dari itu. Ia telah menulis kehidupan. Dari gerabah kasongan yang sederhana hingga batik yang pernah dipakai oleh Presiden Ronald Reagan. Dari imajinasi pribadi hingga kepedulian sosial, dari seni kontemplatif hingga seni yang memberdayakan rakyat. Inilah kisah tentang seni, rakyat, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan dan salam kebudayaan. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah acara pada hari ini, Ibunda Yani Sabto Budaya dan Kanjeng Raden Mas Haryo Tumenggung Haji Muhammad Sekar Langit Sabto Budaya CHA MA bersama istri. Kami tadi dimention untuk dibaca lengkap, jadi saya bacakan lengkap nama dan gelar beliau. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, ada sesepuh di antara kita, Bapak Idam Samawi bersama Ibu, yang masih dengan penuh semangat membersamai kita semuanya. Yang kami hormati, barangkali ada pejabat dari pemerintahan, baik tingkat provinsi atau tingkat 2, yang mohon maaf kalau tidak kami kenali satu persatu. Seterusnya yang kami muliakan para narasumber acara bedah buku pada sore hari ini, teristimewa para penulis buku ini yang nanti akan kita hadirkan semuanya di depan untuk menerima buku yang akan kita bedah. Moderator yang kita hormati dan seluruh hadirin, para seniman, budayawan, dan seluruh para pecinta, kalau boleh disebut begitu, kalau di istilah-istilah disebut muhibbin dari almarhum Sang Maestro Seni Rupa Bapak Sabto Budaya yang kami hormati. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita diberikan anugerah kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga dapat berkumpul bersama di Galeri Sabto Budaya ini dalam rangka peluncuran buku 100 tahun Sabto Budaya, Sabto Budaya Seni, Rakyat, dan Keabadian. Izinkan kami membacakan urutan acara pada sore hari ini. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya sambutan dari perwakilan keluarga. Kemudian akan dilanjutkan dengan spesial perform dari Ibu Idawati beserta Bapak Dr. Mehmet Khairul Slamet, Cak Mehmet. Acara yang seterusnya yaitu peluncuran buku sekaligus bedah buku yang sudah hadir bersama kita 4 orang narasumber, yaitu Bapak YB Margontoro, Bapak Sigit Sudito, Bapak Haryadi Baskoro, dan Bapak Waryani Fajarrianto, yang nanti akan dipandu oleh Bapak Timotius Aprianto. Acara yang terakhir yaitu doa penutup. Setelah itu dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama.
Hadirin sekalian, mengawali acara pada sore hari ini, izinkan kami, khususnya bagi yang beragama Islam, memandu acara ini dengan membacakan Ummul Quran kepada yang lain dapat mengucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umurmu bertambah satu, diriku bertambah sayang padamu. Untuk itu kita undang dengan hormat yang dimuliakan KRMHT Haji Muhammad Sekar Langit Sabto Widoyo CHA MH mewakili keluarga kita bersama. Bendo tangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Wah, seniman doaku. Tepuk tangannya mana? Oke. Jadi, saya di sini mewakili Ibu Yani Sabtowidoyo dan juga mewakili Mami Tika dan juga kakak-kakak saya yang ada di ujung sebelah kiri yang rambutnya putih kabeh. Saya juga putih sebenarnya. Cuman karena wis tak gundul gitu. Jadi saya di sini mewakili papi kami. Papi kayak pada orang kira gitu. Jadi kalau menurut kepercayaan saya itu, saya ini kan agama ini kepercayaan gitu. Jadi mau mati itu katanya tuh isone yang direndi, ya kan? Jadi saya kadang-kadang tuh sok mikir kenapa nak mau mati datang menteng neng nisor wit gitu kan aneh ya toh? Apa cuma di kuburan gitu kan aneh. Jadi kalau saya mati sesok aku pikirnya melayu-melayu, delok-delok WC-ne wong wedok kayak gitu kan. Nah, ya lah. Nah, rugi tadi denger kok neng nisor wit ya kan. Oke, tadi kenapa saya semprit-semprit? Karena saya ini tadi sempat mewakili tukang parkir yang di sebelah hotel sama yang di daerah kopi tadi itu. Karena dengan sempritan itu saya harap mendapatkan tip. Jadi saya harap Bapak dan Ibu membeli buku. Ya Pak, dengan membeli buku saya bisa memberikan tip kepada tukang parkir termasuk saya. Jadi, matur nuwun, sebelumnya saya terima kasih kepada Laura Afan, Muhammad Afan yang dari Madura di Maulana Soleh. Nah, itu beliau itu adalah Laura itu kalau di Jogja itu kiai ya. Matur nuwun dengan Mbak Devi tadi, kemana Mbak Devi? Matur nuwun buat Indonesia Raya. Mbak Devi, Mbak Dev. Oh, arahku mau dimatur nuwun ya, jangan itu ora bayaran. Terus ini nanti juga ada perform dari Mbak Evi. Mana Mbak Evi? Mbak Evi sudah datang. Jadi matur nuwun sebelumnya, karena nanti setelah saya, matur nuwun sangat beliau ini apa ya, seperti suaranya malaikat. Jadi kalau di bahasa Islamnya tuh koloknya tuh wow gitu. Ya kan? Tapi di dalam bahasa puisi. Nah, juga Mas Mehmet mana Mas Mehmet? Mas Mehmet matur nuwun juga untuk solingnya, tapi nyuwun sewu. Sebenarnya saya ini kalau ketemu jenengan wedi Mas. Karena jenengan itu mengingatkan saya Israfil. Karena jenengan setiap neng Imogiri ya nyuling, kono nyuling. Wah lah ini sarap kiamat tuh ya gitu. Karena ini beliau ini mungkin nanti menjadi peniup sangkakala kan, kita makanya harus baik-baik sama beliau kan. Saya pengen orang mau berdoa apa terus. Oke, Pak Idam, matur nuwun sangat rawuhipun. Bu Idam,
ini beliau ini pemilik KR ya. Jadi kalau mau beli nggak usah beli, nyuwun beliau saja gratis. Nah, sakuran eksemplar. Oh Pak Panut juga ada nih ya. Wah, Pak Panut Niko adalah apa Pak? Jadi itu dosen apa rektor? Oh dosen, dulu rektor ya Pak? Sebelum Jokowi ya Pak ya? Oh berarti nggak ikut gitu Pak? Oke, wah lah seniman politik serang lucu. Ini saya catatan. Oh ya kalau tidak ada yang saya sebut di sini saya mohon maaf, sudah saya sebut semua sebenarnya karena ini catatan sengko apa jadinya panitia ini santai aja ya karena kita ini seniman gitu. Ibu Dian Lasmi yang berbaju biru matur nuwun sangat. Tanpa jenengan kita tidak bisa jualan buku. Nah, gitu. Bu Lasmi tepuk tangan dulu dong. Ini bukunya dari beliau nih dong. Dinas Kebudayaan nih dong. Gitu. Nanti kalau bapak-bapak seniman mau buat buku bisa lewat beliau. Gitu. Ada Mas Agus wartawan, dereng Bugi. Nggih matur nuwun. Mas Arianto sampun Bugi. Oh nggih, matur nuwun sampun usung-usung kursi semalam. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kursi dan meja semalam ini diusung dhewe sama beliau. Jadi jangan lupa beli bakpia Jokem apa Joket Pak? Jokem. Jogja. Oh Jogja kembali. Jokem. Oh nggih, jangan lupa matur nuwun usung-usungipun Pak. Pak Haryadi. Pak Haryadi betul Pak Haryadi. Oh dereng gigi. Oh dereng. Oh nggih matur nuwun sangat. Wah, ora ketok balone karo sare. Mas Heri. Di Mas Heri. Ayo, matur nuwun. Pak Joko, matur nuwun. Pak Nasirun. Weh, di Pak Nasirun. Oh, enggak ada. Jadi saya tuh punya ini, mau punya proyek kapan itu rencananya mau melukis aspal di airport sama Pak Nasirun, tapi udah kelakon. Terus Pak Okto, ini di Pamret TKR di. Oh telat, oke, matur nuwun. Pak Sumbo, dosen isi. Oh iya, matur nuwun. Wah, jenenge rakyat-rakyat dosen ya. Sepatunya kayak rektor ya. Iya. Pak Tasbir, ini ex kepala dinas Indonesia nih Pak, tepuk tangan dulu. Katanya banyak sekali yang dibantu beliau selama ini, gitu. Beliau sekarang punya restoran rasa. Jadi seniman kalau ingin ngerasain masakan rasanya rasa ganja. Wah, ini wong Aceh ini ya kan. Tapi ganjanya ganja buatan ya kan. Bisa ya Pak ya? Lewat belakang nanti ya Pak ya. Oke. Terus apa lagi? Wah, ini saya penting ini Mas Hebe. Ini Mas Hebe nih. Berdiri dulu dong Mas. Tanpa jaringan bukannya satu dua rano. Wah, tepuk tangannya orang mutu ya, jorong madang loh. Tepuk tangannya meriah Mas Hebe. Mas Hebe dulu itu zaman kecil saya sama Mbak Nik nih, kalau nggak salah ya. Itu jadi runtang-runtung karo Pak Sabto itu. Terus kayak apa ya? Istilahnya, panjangan kalau pernah lihat film horor Juon itu loh. Jadi saya gendong terus loh. Jadi Pak Sabto kan jalannya agak gini. Nah itu karena beliau ini mesti dempeli. Kalau Mas Yanto almarhum ya, dulu ya. Ini saya harus matur nuwun semua soalnya jadi buku gratisan gitu, tapi ya saya Mbak gratis betul Mbak? Oh bayar kan? Oh subhanallah, nanti saya juga mau buat buku Kancil Nyolong Timun ya kan, karyanya yang saya bagi Patmo Susastro yang di bawah itu. Oke, sudah saya terima kasih. Oh Mas Karsono juga Mas Karsono. Oh noni kono, Mas Karsono, matur nuwun juga Mas Karsono. Dia juga runtang-runtung zamannya Pak Sabto udah kasepuan itu sama saya sama Mas Mustiko dulu nih. Oke, sudah semua. Untuk Koseta ada Mas Siksuk. Ya, matur nuwun Mas Siksuk. Sampai jenengan ora dadi ngene kan. Nyuwun saya ora bayaran dengan soalnya panitia, gitu. Jangan bayar saya gitu. Terus ada Selone. Mas Slamet di Kosemo. Oke, Mas
Timotius, moderator. Nggih, matur nuwun sanget Pak. Oh, ini mesti bayaran. Ya. Oke, semuanya sudah. Dia matur nuwun sanget. Ada wes sampai berarti. Oh, oke, itu dari saya dan ini ada pesan dari Pak Sabto satu ini. Oh, hampir kelewatan. Ada Mas Anji Lawrence. Ini dari Vatikan. Mana ya? Matur nuwun sangat ini Mas Anji. Jadi, oh ini. Jadi beliau ini adalah pengusaha catering juga. Jadi makanan yang jenengan makan hari ini beliau yang bawa, ya. Dia ini properti juga dan calon romo. Jadi harusnya jadi kardinal kemarin cuma Norasido. Soalnya kakean bojo katanya. Jadi mending dunia daripada jadi romo. Sama Pak, saya juga romo gagal saya. Romo bergaul. Dia matur nuwun. Terus ada, jadi jenengan bukan domba yang sesat lagi ya, saya pengusaha domba soalnya. Jadi punya kandang domba juga. Ada halo tes, ada Mbak Anis yang tadi ada titipan jenengan pengusaha sate terus. Ini pengusaha sate ada di Tajem. Beliau baru mau buka nanti tanggal akhir bulan insya Allah. Nanti mohon doanya semoga sukses. Dia juga punya usaha apa itu jenengin? Apa Bu? Usaha apa jenengan rumah sakit ya? Sama dodolan bahan bangunan sama properti. Ya. Jadi beliau ini oke, wes matur nuwun. Ada pesan dari Pak Sabto sebelum beliau meninggal untuk saya pribadi. Jadi waktu itu udah ngomongnya nopo di kowe nek sedurung mati kudu ning luar negeri. Loh, aneh banget toh? Oh, lah kok pertanyaannya kok luar negeri itu apa? Karena kita itu kadang-kadang kalau cuma dolan di negara-negara kita sendiri, maksudnya cuma hopping from island to island, kita ini belum belajar sesuatu, percaya ora? Karena saya ini dari SMP saya udah ngikutin jejaknya Pak Sabto. Bedanya kalau Pak Sabto itu dulu jalannya pakai tongkang, dipangani coro. Kalau saya enggak, saya numpak pesawat. Cuman saya juga sudah feeling setiap kita pulang mesti mendapatkan pengalaman baru. Dan itu nggak tahu kenapa. Jadi pesannya Pak Sabto itu, lu yang luar negeri. Kalau orang yang bilang pergilah sampai ke negeri Cina, gitu. Dan itu lalu kayak jenengan itu lihat di online, di YouTube, sama jenengan pergi bener. Oh ya tau nyuwun sewu ya bapak-bapak ibu-ibu, mbak-mbak terutama. Kalau jenengan delok wong wedok ayu, nang YouTube karo ndemok wong wedok ayu, rasane beda. Makanya Pak Sabto dulu setelah Butika ada Bu Yani. Apa hubungannya ya? Lah saya ini dulu juga pinginnya ada bojo papat ya, tapi ya bojoku galak banget. Oh ya, ini istri saya, Ibu Leni, Mbak Leni, sini Mbak Leni. Sebentar, kalau saya sini. Kalau saya tadi mewakili Ibu Tika dan Ibu Yani, beliau ini mewakili kakak-kakak saya, matur nuwun sedaya. Ini mewakili sini kamu. Ini mewakili ipar-ipar saya. Nah, kenapa hitam putih? Karena di dalam hatiku itu sebenarnya hitam. Kalau dia hitam karena sebenarnya di dalamnya putih. Betul Mbak? Dia dari saya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur nuwun, sukses semuanya, tepuk tangan. Monggo, matur nuwun. Say something from the side of the siblings. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, di saudara ngapunten nggih pangapunten untuk yang mungkin tersinggung dengan suami saya, mungkin insya Allah tidak, harap malum karena seniman Kurang obat, no? sama kurang obat juga gitu. Mbak-mbak matur nuwun sangat sudah berhadir di sini, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dalam melaksanakan acara ini. Mungkin begitu saja matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Skarwanit beserta Ibu Leni
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, mohon maaf ada sedikit ralat dari susunan acara tadi. Sebelum kita menyaksikan spesial perform, karena sudah hadir bersama kita Ibu dari Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dian Marsini. Untuk itu dimohon berkenan memberikan kata sambutan untuk acara pada siang ini. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Saya hormati juga Bapak Ibu, semua pengurus ataupun pengelola ataupun peniat seluruh agenda kita pada sore hari ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur menjadi bagian yang luar biasa. Ini ibadah kita bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kemudian saya hormati Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore hari ini di satu momen yang sangat luar biasa dalam rangka memperingati 100 tahun Bapak Sabtohudoyo ini menjadi berkah bersama, tidak hanya bagi keluarga, tidak hanya bagi daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga untuk Indonesia dan bahkan dunia. Mengapa? Karena terus terang kalau terkait dengan jasa dan peran beliau ini tidak perlu didebatkan. Jadi ini sudah selesai. Dan nanti kita akan mendengarkan diskusi terkait dengan peran jasa Bapak Sabtohudoyo, dan tentu saja ini akan menjadi satu insight yang luar biasa untuk khususnya kami di generasi sekarang dan ke depan. Yang jelas kami mengapresiasi setinggi-tingginya, dan yang terpenting adalah bahwa nilai makna yang kemudian dikuatkan atau digelorakan oleh Bapak Sabtohudoyo semenjak beliau sugeng sampai kemudian beliau meninggal, dan sampai sekarang kita bersama di sini mengapresiasi ini yang seharusnya tidak akan hilang dan akan terus dimaknai, direvitalisasi dalam bentuk-bentuk yang semakin menguatkan cita-cita beliau. Saya yakin, saya percaya bahwa satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah tentunya beliau sangat menginginkan adanya kemajuan ataupun pengembangan kebudayaan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang hadir di sini tentu menjadi satu stakeholder bersama dari kami di Dinas Kebudayaan. Matur nuwun sanget. Peran kami tidak banyak, tetapi bagi kami ini kehormatan yang luar biasa untuk ikut berpartisipasi dan hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua jasa, memori, semangat, dan komitmen yang sampai pada kita saat ini. Semoga kita mampu menggapai amanah-amanah tersebut ke depan untuk masa depan DIY yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Matur nuwun, terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dian Marsini Pratiwi. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membuat suasana kita semakin syahdu di sore ini di tengah gemericik air hujan yang rintik, kita akan menyambut spesial perform dari Ibu Evi Idawati dan akan didampingi dengan arunan suling oleh Bapak Dr. Mehmet Khairul Selamat. Kepada beliau berdua kita persilakan.
Taufik Ismail, Darmanto Rahman, dan perempuan Gerama Kasongan. Tanah merah yang melumuri telapak tangan adalah geding yang senantiasa ditembangkan. Jari-jari yang menaunkan mimpi memoles tanah menjadi gerabah seperti seorang ibu yang mengelus dan mendandani bayi pada sore hari setelah mereka mandi. Gerabah Kasongan dijajakan, keliling kota bersepeda, caping di kepala, kebaya dan selendang tidak menjadi penghalang. Perempuan, gerabah Kasongan memeluk bumi, tapi menyiapkan tugu dan menyulut api. Aku membakar amarahku, membakar kayu-kayu, membakar jerami dan arang, tetapi tanah adalah rumah dengan api. Aku membersihkan diriku untuk pulang dan tiba. Gerabah dijajakan, keliling kota bersepeda, caping di kepala, kebaya dan selendang tidak menjadi penghalang. Perempuan gerabah Kasongan membakar tanah, membuat wadah, membangun rumah mereka yang jatuh saat menggali dan bangkit hingga tanah menjadi kegembiraan bagi lukanya bumi. Telapak tangan dan jari-jari yang memantu dan memercikkan air serta memoles tanah menjadi sanjungan bagi bumi. Maka menderaslah suaramu. Gerabah dijajakan, keliling kota bersepeda, caping di atas kepala dan selendang dan kebaya tidak menjadi penghalang. Gerabah dijajakan, keliling sepeda, caping di kepala, kebaya dan selendang tidak menjadi penghalang.
Allah Pak Sabto yang waktu itu masih sendiri. Saya berteman dengan saudara saya Mas Eka, membuat saya begitu tergugah dengan masuk di Kasongan, dan saya sempat membuat film di sana. Ada Mas Nasirun, kemudian Mas Mehmet dengan Sabin di Boko. Saya membuat khusus film tentang narasi Jonggrang, telapak tangan Jonggrang yang mengambil inspirasi dari perempuan-perempuan Irama Kasongan. Sekali lagi terima kasih. Atur nuwun Mas Mehmet. Menghidupkan kembali gelora jiwa Pak Sabto dari Kasongan. Hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan memasuki inti acara ini, yaitu peluncuran buku dan bedah buku Sabtodoyo Seni Rakyat dan Keabadian. Namun sebelum kita menghadirkan para narasumber di atas stage, di atas panggung, kami mengundang terlebih dahulu seluruh penulis buku ini. Kami Bapak Agus Widartono, mohon kesediaannya untuk ke atas panggung. Bapak Arya Arianto, Bapak Dadang Juliantoro, Bapak Haryadi Baskoro, Bapak Heri Kris, Bapak Joko Santoso, Bapak Nasirun, Bapak Okto Lampito, Bapak Sumbo Tinarbuka, Bapak Tasbir Abdullah, Bapak YB Margantoro, Bapak Arif Soeharto, Bapak Sigit Sugito. Kepada yang kami disebut, mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Dan pada Ibunda Mami Yani berkenan untuk berikan buku kepada seluruh penulis. Kami persilakan. Pak Tasbir, mepet sini Pak. Mepet. Ye. Sebelah kanan, mojok kanan sedikit Pak. Mepet sini, kanan. Mami tengah sidik mah. Ye. Pak Tasbir, ayo. Bos, dekat Mami, Bos. Ya. Bukunya dipegang. Yang ngerasa bunda, sing ngerasa bunda. Ya ra iso mlakune angel kok ya, jan. Ngono wae. Ngono wae. Pikir saya Mbak Dev. Terus. Masih kelihatan. Yang lain bawa buku, Cong. Mas Agus belum pertama, Mas Agus. Iya. Mas Agus. Buku-bukunya. Mas Agus. Mohon berkenan juga kami Tika. Tahan. Bersama Mami Tika. Mbak, Mami Tika tolong Mbak. Mami Tika. Mbak,
satu lagi Mbak Ibu di itu kan ibu bawa buku satu yang satu nah ya namanya satu dua tiga satu dua tiga Saya Pak Eri Kris, wonten Pak. oke keseluruhan saya Untuk Bapak YB Margantoro, Bapak Sigit Sugito, dan Bapak Anjani Baskoro mau tetap berada di atas panggung untuk menduduki kursi narasumber. Samawi dan Budian Laksmi dan semua tokoh, Pak Syabino, Pak Tasbir ada di sini. Mungkin membutuhkan waktu 15 menit sendiri kalau saya menyebutkan semua tokoh-tokoh yang ada di sini, luar biasa. Sesudah kita menyaksikan sendiri momentum yang bersejarah ini karena 100 tahun mengenang 100 tahun Sabto Hudoyo. Ini sungguh satu hal yang sangat berharga, satu hal yang sangat bersejarah, dan yang hadir pun juga luar biasa di sore hari ini. Ya. Tidak kurang tokoh masyarakat, akademisi, para tokoh bisnis, para seniman dan budayawan yang luar biasa berkumpul di tempat ini. Ini kalau sore ini gema dari Mak Kuwo ini bisa mengguncang Jogja. Saya kira ini suatu momentum yang luar biasa dan bukan hanya sekedar selebrasi, bukan sekedar hanya peluncuran buku maupun diskusi biasa, tapi pastinya ada pencerahan-pencerahan dan ada energi baru dengan judul buku Sabto Hudoyo, Seni Rakyat dan Keabadian. Sabto Hudoyo, Seni Rakyat dan Keabadian. Satu hal yang saya sesali adalah bahwa saya tidak bisa mendisiplinkan diri untuk menulis di tengah kesibukan saya. Semestinya saya juga berkontribusi untuk menuliskan bagian dari buku ini. Karena dioyak-oyak masih ketika, ayo orang tak tinggal. Itu saya kecewa. Cuman kekecewaan saya kemudian terobati karena saya diberikan kehormatan dan saya beruntung pada sore hari ini diizinkan untuk memandu diskusi bedah buku 100 tahun Sabto Hudoyo, Seni Rakyat dan Keabadian. Seni Rakyat dan Keabadian tiga kata yang bisa dirangkai menjadi satu, tapi juga bisa dimaknai ketika membacanya juga kita memisah-misah dengan silabel dengan penekanan yang berbeda-beda. Misalnya apakah ini seni rakyat dan keabadian atau seni rakyat dan keabadian atau seni rakyat keabadian. Nah ini maknanya sangat banyak, sangat beragam, tapi biarlah itu menjadi misteri yang nanti masing-masing penulis dan inisiator penulisan buku ini tentunya akan berkontribusi untuk memberikan apa yang mereka maksudkan dalam tulisan-tulisan mereka atau pandangan-pandangan mereka tentang buku ini. Dan tentunya buku ini dipersembahkan bukan hanya untuk keluarga Maestro Seni Sabto Hudoyo ya, yang tentunya tadi sambutan dari keluarga Mas Karlangit luar biasa sekali. Saya sampai wah ini anak muda yang luar biasa, keren, energik, dan di situ kita melihat masa depan Sabto Hudoyo karena di situ ada generasi muda yang energik, penuh entusiastik dan penuh kemampuan untuk menafsirkan tentang segala sesuatu hal yang ada di dalam dinamika zaman saat ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya kira masing-masing narasumber di sini tidak perlu kita perkenalkan satu-satu. Yang pertama dari UIN, Pak Fajar, dari akademisi dari UIN Sunan Kalijaga. Kemudian setelah Pak Fajar ini Pak Sigit Sugito. Kalau saya manggilnya Mas Sigit Sugito, ada yang manggilnya Romo Siksuk, Sigit Sugito, inisialnya SS. Sekarang Ketua Kosetma, Koperasi Seniman dan Budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ribon. Ya.
jadi garis bawahnya ribuan. Dan salah satu pencapaiannya adalah bisa menghidupkan lagi, mendinamisasi seniman-seniman dan budayawan, salah satunya ikut berpartisipasi di dalam memperingati 100 tahun Sabto Udoyo ini. Nah, kemudian tidak asing lagi juga Pak Mas Yubi Gantoro ini, beliau penulisnya. Jadi ada vote of thanks-nya dari keluarga yang disampaikan beliau. Bukan hanya menulis saja, tapi beliau adalah seorang jurnalis senior, juga sangat dekat dengan almarhum Sabto Udoyo. Sabto Udoyo kita kenal dengan tagline-nya yang tentu ini sangat luar biasa. Where kings, president, and important people visit. Where king, president, and important people visit. Bapak Ibu kalau melihat foto yang ada di galeri sini pasti overwhelmed. Kok nggak ada ya? Raja atau presiden yang nggak ada fotonya di sini. Coba, Kanselir Jerman Helmut Kohl ada di sini, pernah di sini. Kemudian Pangeran Charles pernah di sini, Ronald Reagan pernah di sini, Presiden Indonesia semuanya pernah di sini. Nah ini luar biasa. Sehingga Sabto Udoyo bukan hanya semata-mata maestro seni dan karya-karya budaya, tapi juga beliau adalah seorang tokoh peradaban, tokoh budaya. Ini luar biasa. Mas Yubi Gantoro nanti akan mengulas lebih dalam lagi. Kemudian tidak asing lagi juga dulu sering hadir dalam analisis-analisisnya. Kalau beberapa waktu lalu kita kenal beliau ini sebagai pakar keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Pakarnya bukan tanpa alasan, karena memang beliau itu selalu terdepan kalau bicara tentang bagaimana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ini bisa membawa dampak untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kemuliaan peradaban daerah istimewa Yogyakarta. Dr. Haryadi Baskoro. Kita beri aplaus untuk semua narasumber pada sore hari ini. Dan saya kira sangat berbahagia sekali kalau kita semua tentunya antusias untuk mendengarkan dari para penulis, selain tentunya juga antusias untuk memiliki bukunya. Ya, kita akan mulai dulu dari Mas Sigit Sugito, karena beliau ini ya, boleh dibilang salah satu motor atau provokator juga, inisiator juga, yang ngumpul-ngumpulin teman-teman ini. Monggo Mas Sigit. Bisa disampaikan awal mula muncul gagasan peringatan 100 tahun Sabto Udoyo. Ya, terima kasih Mas Timotius Aprianto. Ini teman saya sejak dulu dialog di berbagai aktiviti, kegiatan sosial maupun kegiatan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah saya bisa punya inspirasi berangkat. Kalau feedback saya itu dengan Pak Sabto itu tahun 96, ketika saya menginisiasi awal namanya Siarah Seniman Indonesia. Ketika itu makam seniman masih dihuni beberapa seniman besar gitu. Mengapa saya bikin Siarah Seniman Indonesia? Karena bagi kami seniman itu adalah pahlawan kemanusiaan. Waktu itu Orde Baru sedang kuat-kuatnya, ketika semua pahlawan harus militer, saya harus mentafsirkan bahwa seniman itu pahlawan. Jadi kita undang dari berbagai kota seluruh Indonesia. Waktu itu masih kantornya di Purna Budaya itu ada. Ini menarik. Ya. Mohon maaf, ini apa ya, dialognya tidak seperti seminar gitu yang mendengarkan. Saya sering akan mengangkat dan juga nanti memberikan begini. Oke. Satu value yang pertama tadi adalah ingin melakukan transformasi dari Pak Sabto Udoyo sebagai tokoh seniman, juga Pak Sabto Udoyo sebagai seorang patriot, sebagai seorang pahlawan. Iya, ya, itu saya pikir itu. Jadi bagi saya Pak Sabto itu adalah punya spirit yang luar biasa. Seni untuk rakyat itu realita. Hari ini bahwa kita rindu bahwa kita memang harus punya seni itu untuk rakyat. Ada realitas yang dibangun di situ, ada kesadaran baru. Yang ini yang oleh Pak Sabto saya baca dari karya-karya beliau sampai dia membuat makam seniman itu, ya itu bagian dari cara beliau untuk membangun kemanusiaan dengan karya-karya besar beliau.
value yang kedua yang disampaikan Mas Sigit Sugito ini adalah keberpihakan Sabtohudaya dengan mengekspresikan bahwa seni itu adalah seni untuk rakyat. Ya. Kalau Ini, orang melihat itu Pak Sabto itu orangnya flamboyan, sangat terkesan, sangat luar biasa karismatik dan sangat elitis ketika orang membaca di luar bacaan yang sesungguhnya. Tapi kalau melihat realisasi Pak Sabto itu kakinya benar-benar ada di tanah, artinya berpijak di bumi, tidak mengawang-awang. Dia tidak berjarak dengan rakyat, dengan karya-karya beliau. Jadi ya waktu itu Pak Sabto bisa membangun sebuah karya yang luar biasa dan dia mampu menjual, memberikan satu inspirasi bahwa seniman harus sejahtera, seniman harus berdaya, kira-kira begitu. Salah satunya dia membangun karya-karya gerabah ini dari kasongan yang sederhana menjadi salah satu karya yang luar biasa. Ini karena Pak Sabto memijak bumi, tidak diawang-awang. Ya, yang ketiga bahwa karya Sabtohudaya dari baik karya seni maupun karya kriya maupun karya-karya budaya beliau itu selalu membumi selalu membumi, tidak diawang-awang. Diperuntukkan untuk semua, seni untuk semua, seni untuk rakyat. Meskipun tagline-nya adalah where kings, president, and important people visit. Cara beliau menjual, selling beliau memang sangat luar biasa. Iya. Bagaimana karya seni rakyat Indonesia itu diketahui seluruh dunia. Ya. Ini cara jualnya beliau luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Ini poin-poinnya tadi. 3 poin penting. Transformasi dari seniman itu yang menjadi pahlawan itu bukan orang yang mengangkat senjata saja, tapi pahlawan itu adalah juga seniman, budayawan. Sehingga perlu redefinisi pahlawan. Bahwa pahlawan itu maknanya bisa luas, bisa seniman, bisa budayawan, bisa tentara, juga mungkin bisa guru, juga pahlawan. Lalu seni untuk rakyat, lalu seni yang universal yang bisa dinikmati semuanya. Mas Haryadi Baskoro, ini Mas Haryadi Baskoro melihat kira-kira dari perspektif keistimewaan Jogja gimana nih Mas? Apa yang membedakan, apa yang menjadikan peringatan 100 tahun Sabtohudaya ini istimewa? Ya, saya pikir yang pertama ini momentum yang bagus menunjukkan kepedulian ya dari pemerintah DIY, Dinas Kebudayaan, Bu Dian, luar biasa. Saya pikir menjelang 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan itu muncul dulu ini buku tentang seniman. Jadi ini saya pikir satu bukti yang bagus bahwa keistimewaan Jogja pedulilah dengan seniman. Kira-kira itu Mas. Ya. Biasanya Mas Haryadi Baskoro ini rada kritis terus ono inovasi-inovasi yang terobosan. Ini lalu dampak yang diharapkan baik itu dari ekosistem seni dan budaya di daerah Semarang Yogyakarta dan kesejahteraan rakyat melalui momentum 100 tahun Sabtohudaya ini apa Mas? Ya, tadi saya apresiasinya ya, kemudian kritiknya Mas. Bukan kritiknya, tapi masukannya itu begini. Jadi kadang-kadang kita berkegiatan itu kan berhenti pada level activities, tapi nggak pernah mengukur outputnya, outcome-nya, kemudian impact-nya apa. Jadi kalau kita bikin hari ini, oke ya Mas Sigit ya, kita bikin 100 tahun Sabtohudaya. Hari ini baru level activity-nya, tapi kita kan outputnya apa sih kegiatan ini yang mesti dirumuskan Mas? Apakah dari tempat ini misalnya akan lahir regenerasi atau timbul apa-apa, itu yang perlu kita ukur. Jadi saya pikir sudah bagus, tapi kita nggak bisa hanya berhenti pada rame-rame begini. Harus diukur outputnya apa, impactnya dan outcome dan impactnya apa kalau kita melihat gitu ya. Jadi itu PR kita, tapi ini sudah bagus. Cuma jangan puas hanya dengan sampai kita punya aktivitas nih, kita punya event. Nah kalau kita punya event akhirnya uang kita habis untuk event, tapi kita nggak ngukur Mas, ini jadi opo gitu loh. Apakah? Terima kasih Mas Timotius ya. Pertama kita panjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita boleh diizinkan berada di sini dalam keadaan sehat ya, untuk memeriahkan 100 tahun Bapak Sabtohudaya.
seorang tokoh yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Di luar sana beberapa waktu yang lalu ada momentum 100 tahun Muhtar Lubis, 100 tahun Anabes dan sebagainya. Ini ada 100 tahun Sabtodoyo. Yang kedua, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan Mas Timotius, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Haryadi, bahwa kalau kita melakukan sesuatu dalam proses belajar dan berkarya itu ada 4 variabel, ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome gitu ya. Outcome itu menjadi atau to be. Ini variabel terakhir ini yang kadang-kadang sering diabaikan karena orang untuk sampai output saja susah gitu ya, apalagi outcome gitu ya. Maka dengan adanya momentum ini, dan saya kira ada juga momentum yang mendahului dan sesudahnya, ini harus betul-betul ada sesuatu yang menjadi unggulan. Jadi kehadiran Pak Sabto yang sekian tahun yang lalu itu berkarya baik di dalam maupun luar negeri itu memberikan impact atau dampak bagi siapa saja, khususnya yang hadir di sini. Yang kedua, saya selaku jurnalis termasuk yang bersyukur dan terima kasih karena kalau nyaris tidak ada media baik lokal, nasional maupun internasional yang tidak mengenal seorang Sabtodoyo. Jadi kalau ada sampai media apalagi jurnalisnya tidak kenal, itu berarti kurang gaul gitu ya, kurang pergaulan gitu ya. Dan saya salah satu jurnalis di Jakarta yang beruntung mengenal Pak Sabto. Satu kata yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Pak Sabto adalah sosok yang media darling gitu ya, kekasih media. Jadi nyaris tidak ada wartawan media yang tidak mengenal beliau. Maka ketika saya beberapa waktu yang lalu itu meliput di sini bersama Bu Yani dan Mas Sika, waktu itu dia masih SMP gitu ya, saya sudah jurnalis. Itu saya mengusulkan pada Pak Sabto, bagaimana kalau hasil liputan Bapak yang ditulis oleh wartawan jurnalis dalam luar negeri ini diakumulasi, dikompilasi menjadi semacam antologi. Dan itu kami lakukan bersama Mbak Nini dari KR 32 tahun yang lalu, Mas. Dan ini buktinya. Jadi saya sudah nulis bersama reporter nasional internasional itu Sabtodoyo dalam liputan media, dan Yani Sabtodoyo melayani 24 jam. Ini terbit 32 tahun yang lalu. Kita beri oplos iya. Buku terdahulu ya. Iya, dan ini buku berikutnya yang terbit ketika momentum 100 tahun Pak Sabtodoyo ini tahun 2025. Pak Sabto ketika meninggal 2003 itu usianya 78, saya 45. Jadi selisih 33 tahun. Pak Boyan itu selisih 30 tahun. Jadi intinya adalah buku yang tahun ini momentum 100 tahun ini adalah akumulasi dari refleksi para pihak, bukan hanya jurnalis. Jurnalis ada beberapa, tetapi termasuk ada perupa, ada aktivis dan sebagainya. Ini ingin mencoba, itulah yang dikerjakan Pak Sabto, bukan hanya seorang seniman ansih, tetapi seseorang yang peduli kepada sesama, penuh empati, simpati, lalu juga sayang keluarga dan sebagainya. Saya hari ini nulis di media saya ada 7 inspirasi ya. 7 inspirasi. Jadi ya, jadi karena Sabto itu kan ini para jurnalis yang hadir di sini bisa jadi Sabto itu kan 7 ya. Ya, luar biasa. Mohon izin. Jadi dan 7 itu pintu ya, pitulungan, betul Pak. Pertama adalah Sabtodoyo adalah seorang yang ini harus di sini. Pribadi yang cinta kepada Tuhan dan keluarga. Pribadi yang cinta kepada Tuhan dan keluarga. Kita beri aplaus dulu. Iya. Jadi Pak Sabto, iya. Setiap nilainya ini akan kita kumandangkan dan kita beri aplaus supaya terinternalisasi. Ojo milih Pak, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya. Iya. Satu, cinta keluarga, dan yang pertama cinta Tuhan dulu. Cinta Tuhan dan iya. keluarga. Iya. Ini narasinya begini. Sabtodoyo adalah seorang muslim yang saleh. Jadi meskipun beliau ini sibuk bekerja, lupa makan, lupa tidur, bahkan kadang-kadang lupa mandi pagi. Ini pernah saya tulis di majalah Senang itu, lupa mandi pagi, tapi tetap handsome gitu. Namun ia selalu berusaha sembahyang 5 waktu. Di sebelah selatan tempat kerjanya beliau itu yang antik terdapat ruang cukup luas sebagai kamar sembahyang. Ini saya lihat sendiri karena saya pernah 1-2 hari
bersama Pak Sabto nginep di sini. Memasuki kamar ini suasana terasa teduh. Sinar lampu temaram. Di pojok timur terdapat sebuah meja kaca dengan berbagai buku masalah agama Islam. Sedangkan kecintaan kepada keluarga selama ini sudah saling merasakan. Dia mencintai dan dicintai. Bukan hanya keluarga, termasuk kepada sesama. Yang kedua, Sabtodoyo itu cinta kepada seni dan masyarakat. Yang kedua, Sabtodoyo cinta kepada seni dan masyarakat. Ya. Catat. Ya. Sabtodoyo cinta kepada seni dan masyarakat. Ya, mimpi itu loh, pewarah itu. Iya. Ya. Beliau itu senang menggambar, mulai gambar ketika kelas 3 sekolah dasar di Solo. Dia ikut lomba menggambar. Lomba itu diadakan oleh sebuah pabrik sabun mandi dan itu mengantar beliau menjadi juara pertama. Hadiahnya permen coklat. Tapi itu membuat senang bukan main. Gambarnya sederhana. Pemandangan ada gunungnya. Nggak tahu gunungnya 1 atau 2. Dia menggunakan cat air, kertasnya kecil, ukurannya postcard. Yang ketiga, Sabtodoyo adalah seorang pembelajar, kreator, guru, atau orang yang suka berbagi kepada orang lain. Sabtodoyo adalah seorang pembelajar, kreator, guru, dan yang suka berbagi kepada orang lain. Kita beri aplaus dulu. Seorang kreator, seorang guru, dan seorang yang suka berbagi kepada orang lain. Ya, ini narasi utuhnya ada di media online sudah ini. Yang keempat tadi media darling ya. Lalu yang kelima, Sabtodoyo memberikan warisan kehidupan yang lebih baik. Dan itu memberi warisan kehidupan yang lebih baik. Warisan kehidupan itu bahasanya Mas sekarang itu legacy. Itu masuk kapan ngomong ya kapan-kapan. Sekarang memberi warisan. Iya. Luhur. Iya. Antara lain di Kasongan, di Temanggung dan seterusnya. Yang keenam, Sabtodoyo memberikan warisan abadi berupa makam seniman dan budayawan. Ini satu-satunya di Indonesia. Dan ini sangat luar biasa. Artinya beliau menyamakan seniman seperti pahlawan. Jadi Sabtodoyo memuliakan seniman dengan memberi tempat untuk makam seniman dan budayawan yang pertama di Indonesia. Ini luar biasa. Iya. Yang ketujuh, ini terima kasih pada Bu Dian, ada juga Bu Yeti, terima kasih. Sabtodoyo memberikan warisan monumental dalam bentuk buku. Ini tidak semua seniman itu punya visi menulis ya. Beliau itu bukan hanya ditulis tapi juga menulis, karena saya saksinya. Jadi beliau memberikan narasi, kalau seminar itu pasti nulis. Iya, di dalam buku saya itu ada tulisan beliau asli. Isinya ada tulisan beliau dalam bentuk paparan ceramah dan seminar, hasil wawancara dan liputan wartawan, maupun refleksi banyak penulis. Perjalanan kehidupan, karya, pemikiran, inspirasi, dan motivasi, serta pengaruh beliau terangkum dalam buku itu. Jadi bagi yang belum atau tidak memiliki, saya kira harus segera memiliki, karena ini buku yang luar biasa. Bukan karena saya nulis, tapi karena Pak Sabtodoyo itu. Tepuk tangan yang meriah, big applause untuk 7 warisan 7 ya. Nilai-nilai Sabtodoyo yang harus kita warisi. Luar biasa tadi. Para hadirin yang saya hormati, Mas Sekar, saya dari tadi duduk di sini kok merinding ya Mas. Sampai sekarang saya merindingnya tidak tahu. Ya karena memang energi positifnya luar biasa, vibes-nya itu luar biasa. Benar, ini saya masih merinding karena nilai-nilai yang disampaikan itu luar biasa. Ya juga suasananya ini magic yang mestinya ini harus kita turunkan, harus kita kristalisasi dalam langkah-langkah konkret untuk ini dilestarikan dan diaktualisasikan. Kemudian Mas Fajar dari Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, monggo diberikan perspektif dari nilai-nilai 7 nilai tadi secara spiritualitas, atau mungkin bisa juga dari perspektif Usuluddin ya, atau dari perspektif panjenengan monggo sebagai akademisi di UIN. Oke, Mas Fajar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Fajar, sehari-hari menjadi dosen di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, mengampu mata kuliah filsafat. Nah, saya coba akan mentransendensikan Sabto Hudoyo ya. Mentransendensikan itu menghakikatkan Pak Sabto supaya value-nya bisa abadi ya. Jadi saya coba untuk mengabadikan value-nya ya, karena kan keabadian itu kan kalau Pak Sabto kan jelas tidak abadi ya, tubuhnya akan hancur dimakan tanah. Tapi yang abadi itu value, tinggal bagaimana value itu kita transmisikan kepada teman-teman dekat kita gitu ya. Dalam konteks saya dosen, saya akan ajarkan karena kebetulan saya mengampu mata kuliah estetika. Jadi kalau yang disampaikan 7 item tadi itu dalam ilmu filsafat disebut dengan teologi gitu ya, tentang ketuhanan, kemudian antropologi berpihak kepada kemanusiaan, kemudian yang ketiga kosmologi berpihak pada alam, kemudian yang keempat etika, adabiah, akhlak sopan santun, kemudian yang keenam estetika, keindahan, dan yang keenam eskatologi atau ilmu tentang hari akhir gitu. Nah, dari 5 itu, dari 6 item yang kemudian terbreakdown menjadi 7 nilai tadi, saya mengamati ada 3 semiotika, simbol yang abadi dari Pak Sabto ya, yaitu Galeri Sabto Hudoyo, Kasongan, dan Makam Giri Sabto. Jadi tiga titik ini akan kita maknai apa ya sebagai generasi muda. Ada 3 ajaran Pak Sabto ya, yang saya baca dari buku yang saya terlambat bergabungnya karena saya sebenarnya ingin menulis itu, dan mohon izin suatu saat saya akan repro buku itu untuk menjadi sumber rujukan mata kuliah estetika di UIN Sunan Kalijaga. Karena ini modelnya book chapter ya, jadi banyak penulis, maka kan pasti ada informasi yang mengulang ya, karena penulis itu kan tidak dikondisikan pengulangan kalimat atau informasi, dan itu nanti bisa distrukturisasi lagi sehingga menjadi biografi life Sabto Hudoyo. Bahkan saya sudah merenung gimana kalau kita buat semacam filsafat seni rupa Sabto Hudoyo ya. Keren banget, filsafat seni rupa Sabto Hudoyo. Ya, jadi subjek baru ya, jadi itu judulnya sudah jadi Pak, tinggal nulisnya ya. Nanti coba akan kami susun dengan meramu dari berbagai pemikiran supaya Pak Sabto nggak hanya di Jogja tapi juga dikenal di nasional dan luar negeri. Nah, yang ingin kami sampaikan 3 nilai itu apa ya? Karena yang penting itu sebenarnya kitanya ya. Kalau Pak Sabto kan sudah selesai, tapi kita yang muhibbin ini, kita yang mencintai beliau itu akan melakukan apa? Karena setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Tentu kita nggak bisa seperti Pak Sabto. Dan tadi sudah disampaikan in output ya. Kalau di kampus itu ada namanya sekarang kurikulum berdampak Bapak ya, sebagai pengganti kurikulum merdeka. Jadi tuntutannya sekarang dampaknya, impactnya, tidak hanya output apalagi outcome. Nah, maka apa impact dari acara kita pada sore hari ini? Tentu kan ada dampak untuk saya sendiri ya. Nah, 3 nilai itu apa Bapak? Saya baca di buku itu, yang pertama ini pelajaran untuk saya juga ya. Nanti ini bisa kita baca sebagai cermin hidup kita juga. Jadi Pak Sabto yang saya baca mengajarkan 3 value utama ya. Yang pertama, hidup itu petualang. Jadi hidup itu Bapak, kalau hidup itu berjalanlah yang sangat jauh. Tadi disampaikan putra beliau sampai ke luar negeri, itu artinya hidup itu jangan diam tapi berjalan. Karena dengan banyak berjalan itu banyak pengalaman, ketemu banyak orang, tidak akan marah-marah. Makanya kalau orang sering marah-marah itu belum jauh jalan-jalannya, kira-kira begitu. Dan seniman saya kira jauhnya, berjalannya paling jauh karena proses imajinasinya. Bukan kakinya tapi proses kreativitas. Itu kan tanpa batas ya, namanya imajinasi. Kemudian yang kedua, hidup itu hutang. Jadi hidup itu membayar hutang karena kita sudah diberi banyak oleh Tuhan, maka kemudian kasongan itu saya kira simbolisasi upaya beliau untuk nyaur hutang itu kepada Tuhan dengan berbuat baik. Dan yang ketiga, hidup itu pulang, karena kita semua akan pulang, maka beliau membuat Makam Giri Sabto. Nah, dari 3 nilai itu sebenarnya nanti bisa di breakdown satu-satu supaya kita yang melanjutkan pencipta Pak Sabto ini bisa meniru etosnya tadi.
spirit ya. Tadi sudah disampaikan spirit. Jadi yang terakhir ingin kami sampaikan, upaya setelah ini saya kira mengambil spiritnya dari buku ini yang bisa kita ejawantahkan untuk generasi yang akan datang, gitu Pak ya. Termasuk saya sendiri. Karena mohon izin, saya tidak semasa hidup dengan beliau, tapi dengan membaca bukunya saya merasa ada nilai value yang bisa saya amalkan dalam kehidupan saya. Terima kasih Mas Fajar, luar biasa. Saya kira kita semua setuju Pak Sabtowidoyo, maknanya adalah beliau ini living legend, legenda yang hidup. Karena di kaji dari ilmu filsafat tadi aja juga luar biasa. Kalau tadi ada 7 tadi Mas Ibu Magandaro yang disampaikan 7 nilai-nilai Sabtowidoyo yang perlu untuk diwariskan atau perlu untuk kita warisi. Kalau Mas Fajar tadi menyebutkan ada 5 hal dari sisi kajian filsafat. Yang pertama teologi, kemudian antropologi karena manfaatnya, kemudian bukan sampai eskatologi ya, sampai yang terakhir itu eskatologi, etika dan estetika, lalu eskatologi, teologi, kemudian antropologi, kemudian etika, estetika, dan juga eskatologi yang terakhir. Ini 5 dimensi yang ada dalam nilai-nilai Sabtowidoyo, dan tadi menginspirasi bahwa kelak ini akan dirumuskan atau mungkin sedang dirumuskan sebuah kuliah tentang estetika seni Sabtowidoyo. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk 3 narasumber. Ada yang berbisik, ojo cepet-cepet. Ini abot, ini dalam dan berat. Tapi maknanya ini sungguh luar biasa. Sehingga saya akan kembali ke Mas Haryadi Baskoro. Mas Haryadi Baskoro ini Dr. Haryadi Baskoro melihat 5 dimensi yang tadi dipaparkan Pak Fajar, mulai dimensi teologis, kemudian dimensi antropologis, kemudian etika, ada dimensi etika, ada dimensi estetika, ada dimensi yang terakhir eskatologi. Pandangan sebagai dokter, salah satunya di bidang dokternya 2 bidang, Mas Haryadi Baskoro ya. Monggo tanggapan panjenengan terhadap 5 dimensi nilai-nilai Sabtowidoyo tadi yang disampaikan Pak Fajar dari UIN Sunan Kalijaga untuk masyarakat. Iya, yang pertama saya pikir kita mulai memikirkan bukan hanya aktivitas hari ini, tetapi apa output, impact, outcome dan impactnya. Jadi tadi paling tidak dapat pemikiran dari tempat ini. Setelah ini berarti akan ada pembelajaran tentang bagaimana berkesenian, bagaimana menjadi seniman seperti Sabtowidoyo di dalam bahasa awamnya ya. Bisa menjadi mata kuliah, bisa menjadi percontohan, atau bisa menjadi pembelajaran, kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya ada banyak sekali, tadi dari Pak Margantara juga sudah diungkapkan, ada banyak hal yang dipelajari dari seorang manusia seniman bernama Sabtowidoyo. Ini hari ini semakin penting Mas, karena banyak orang mulai warning ini 2030 manusia sudah nggak berguna lagi karena semua diganti dengan mesin, dengan teknologi, dengan komputer. Orang mencipta lagu, mencipta lukisan sekarang diganti semua dengan AI dan sebagainya. Sehingga nanti manusia seniman itu akan menjadi langka. Justru karena itulah peluang kita untuk kita mencari kembali siapa sih, seperti apa sih manusia yang seniman itu. Nah, salah satu kekuatan ya dari tadi Pak Fajar sudah sampaikan itu, kenapa seorang Sabtowidoyo menjadi sangat kuat, karena beliau itu pede ya, pede dengan tulisan ini loh Mas. Inilah tempat di mana raja-raja, pemimpin-pemimpin, presiden datang ke sini. Artinya di sini ada satu seniman itu bukan warga kelas 2, tapi seniman itu ada tempat bisa bersinergi, bisa berdialog dalam kesetaraan dengan para pemimpin, kan begitu. Ini strategi branding yang luar biasa ya? Lebih dari sekedar branding, tetapi memang perannya itu sangat penting di dalam. Contoh misalnya begini, kakaknya Kartini itu namanya Sosrokartono. Beliau berpesan tahun 32 kepada Bung Karno. Dia bilang, Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan seni, sebab seni itu pelunak rasa benci. Loh, itu mempengaruhi kebijakan dan cara
cara Bung Karno memimpin. Sehingga Bung Karno itu meskipun dia benci seperti apa dengan penjajah, tetapi dia tetap akrab dengan bangsa-bangsa. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Ini Mas Arya Baskoro. Besok ditulis di KL ya, Mas. Mas YB Margantoro. Ini yang disampaikan Pak Fajar tadi memperkaya dan memperdalam dengan memberikan tadi 3 semiotika peninggalannya Pak Sartowidoyo yang mestinya ini dibawa dari yang profan ke yang transendental, kemudian ini juga bisa diwariskan. Lalu beliau menambahkan juga 5 dimensi dari nilai-nilai Sartowidoyo: teologi, antropologi, etika, estetika, dan eskatologi. Monggo panjenengan sebagai penulis menyampaikan sesuatu. Iya, ada 2 sisi. Yang terakhir dulu, Pak Fajar menyampaikan ini sudah saya pernah dengar waktu di Ziarah Umbul Dungo, Pak. Saya dengar itu dan saya catat itu maksud di media itu statement panjenengan. Jadi disampaikan Ziarah Umbul Dungo. Saya hadir di sana. Jadi hidup itu berjalan, hidup itu hutang, dan hidup itu pulang. Kebetulan di buku pertama itu 3 variabel itu sudah kami sampaikan karena perjalanan Pak Sabto dari dalam ke luar negeri dengan bekal yang nyaris tidak ada, dengan tadi Mas Sekar Langit membandingkan kalau papi pakai tongkang sikile dikerikiti kecoa, dia pakai pesawat, tapi kan prinsipnya sama. Jadi ada aspek berjalan, dan itu spirit itu seperti jurnalis. Jadi seorang jurnalis itu harus serawung gitu, harus berjalan, artinya ketemu banyak orang gitu ya. Karena kami dulu lama di media cetak, jadi lebih baik ditambahkan serawung tepung dulunya. Iya, lebih baik sering ganti sepatu, ganti pos. Kalau ganti pos itu hanya duduk, karena sekarang saya belajar di media online itu lebih banyak duduk karena akses. Oke sih Donanto naik konsep sama ngobrol. Ya, kebetulan bokong saya juga tepos tuh, tapi bukan karena sepatunya sering ganti daripada bokongnya tepos. Iya, karena kalau sepatunya sering ganti itu artinya sering dipakai untuk berjalan gitu ya. Ya, artinya on the spot reporting. Yang kedua hutang. Ini statement beliau dan itu saya tulis juga di buku ini, buku yang pertama itu ya. Jadi kita itu cuma hutang kepada Sang Pencipta, karena kita diberikan kesempatan hidup itu kita harus menjadi pribadi yang baik seperti yang dicitrakan. Dan kita hutang kedua kepada orang tua itu pasti tidak mungkin terbayar gitu. Hutang kepada lembaga pendidikan, kepada masyarakat. Jadi nggak ada, makanya kalau sampai ada orang yang hutang tidak nyaur itu berarti nggak pernah sekolah itu, apalagi ngemplang, apalagi korupsi, berarti nggak ada etika itu. Jadi juga disebut hidup itu pulang, setiap orang pasti akan pulang. Jadi benar bahwa jasad itu akan habis, tetapi warisan pemikiran, warisan legacy yang monumental itu akan selalu dikenang gitu ya. Apalagi sesuatu yang bermakna bagi yang bersangkutan itu akan selalu teringat. Jadi disampaikan oleh Pak Fajar yang pertama teologi. Jadi teologi itu kan ilmu ketuhanan. Jadi persis seperti yang saya sampaikan bahwa beliau itu cinta pertama dan utama kepada Tuhan. Dan itu bukti bahwa kesuksesan beliau itu bukan hanya karena kemampuan beliau yang luar biasa, pantang menyerah, tapi karena dicintai Tuhan. Tanpa dicintai Tuhan tidak mungkin Sartowidoyo bisa seperti itu. Ada energi yang luar biasa kan? Karena kita semua itu siapalah gitu ya. Jadi apapun agama kita, keyakinan kita, kalau kita sampai tidak bersyukur kepada Tuhan, kita pun sekarang ini berada di sini karena atas kehendak yang di atas. Kalau tidak ada kehendak tidak mungkin terjadi. Termasuk saya bisa di sini, kan wartawan di Jogja kan banyak. Kenapa saya dipilih oleh Pak Sabto dan Bu Yani? Saya itu siapa? Gitu. Jadi tulisan sederhana. Bahkan dulu saya pernah, ini bukan karena di sini ada mantan rektor UGM, saya anggota Portagama Pak Kanut. Anggota Portagama itu forum bertamu kampus saja. Rektor. Pernah menghadapi seorang rektor, Mr. X, sekarang sudah situ. Beliau pernah mengklaim saya, Anda tidak pantas jadi wartawan. Waduh, saya kan sampai di rumah nangis gitu. Saya sudah punya kertupes. Pemimpin redaksi saya namanya Dr. Nedes Abdurrahman, itu dosen fisik UGM ya. Nah, kenapa beliau mengatakan itu? Karena alasannya pertanyaan saya tidak mutu, pertanyaan saya itu bodoh.
Saya memang mangkal sebagai manusia, tapi saya refleksi bahwa saya harus bangkit kembali karena beliau saya maunya diwawancara Kompas. Saya tidak berarti tidak suka pada Kompas karena saya pernah bagian dari Kompas. Tapi beliau kan artinya banding-banding gitu. Dan saya sebagai orang Bernas hanya menjadi orang pertama yang wawancara beliau ketika beliau dari fakultasnya jadi rektor. Saya orang pertama yang wawancara beliau dan beliau sudah lupa, tapi saya tidak pernah lupa pada beliau itu. Tepuk tangan untuk beliau itu. Artinya gini loh, narasumber itu kan banyak ya. Tapi Pak Sabto itu salah satu narasumber yang menurut saya sudah sangat nyenengke, apalagi istrinya itu. Jadi setiap orang ketemu Pak Sabto pasti seneng, apalagi didampingi istrinya namanya Bu Yani Sabto. Lalu Sekar ya waktu masih SMP itu sok mirip itu. Gemes ke saya luar biasa, itu skalanya internasional. Jadi intinya sederhana bahwa ojo dumeh. Jadi Pak Sabto itu mengajarkan juga meskipun tidak dengan narasi, tapi ojo dumeh bahwa kita dalam posisi yang terkenal, dikenal, tapi tetap harus muwongke pada siapa saja. Maka di sini tetap ada unsur antropologi, etika, estetika, eskatologis. Ini saya kira luar biasa. Dan itu semuanya ada dalam diri Pak Sabto. Jurnalisme juga ada unsur-unsur itu ya. Jadi kita diajari filsafat komunikasi, sosiologi komunikasi, dan samanya. Saya kira mengatakan, matur nuwun. Matur nuwun Mas Indro. Dimulai dari Mas Sigit, ini ujung pangkalnya juga harus jelas. Muaranya mesti ke Mas Sigit. Ini PR-nya banyak Mas Sigit. Jadi rekomendasinya juga banyak, inspirasinya juga banyak. Panjenengan sebagai ketua Koseta ini mendapatkan hadiah yang seperti ini, apa yang mau Anda lakukan? Ya, kalau saya ini, jadi agenda 100 tahun Sabtodoyo itu tidak hanya berakhir di agenda acara hari ini. Kita masih ada 3 rangkaian. Satu, untuk mengukuhkan, mentafsirkan Pak Sabtodoyo sebagai Bapak Gerabah Nasional. Momentumnya sedang kita cari, dan satu, Sabtodoyo Awards akan memberi kepada 7, sudah konsultasi dengan Ibu Yani, 7 siapa nanti yang memang untuk memacu spirit transformasi nilai-nilai apa yang dilakukan oleh Pak Sabtodoyo. Yang ketiga nanti berakhir di November itu Siarah Seniman Indonesia, dan itu bagian rutin kita adakan penting satu itu. Tapi yang paling sreg hari ini bahwa kita hari ini itu separuh kita itu sudah diambil alih oleh namanya handphone ya, otoritas kemanusiaan kita. Maka dengan adanya koperasi seniman ini kita alhamdulillah kita berkarya di ruang ini. Ini sekretariat Koperasi Seniman dan Budayawan Yogyakarta. Sudah izin sama Bu Sabtodoyo? Oh sudah, ada tanda tangan, ada permatre. Belum, orang bayaran. Ini yang kita akan menggulirkan berbagai aktiviti yang insya Allah menjadi salah satu semangat baru kita, bukan hanya sebagai gerakan ekonomi. Bentar Mas, sebelum dilanjutkan. Tadi Mas Yanti ya revitalisasi Galeri Sabtodoyo, setuju betul? Oh setuju, sangat setuju. Kita beri aplaus dulu, setuju. Kumpul dipun mirengaken kalian Budian Mas. Ya, masih. Udah ada Bu Yeti, kita nanti pakai Bu Diwangan, Bu Yeti. Ya. Kebudayaan 1 triliun. Tepuk tangannya mana? Pakai imek wae. Lah ya sing njaluk karo kebudayaan 1 triliun. 1 triliun, Bu. Bu. Minta ke Pak Presiden. Ya, nanti jenengan tak kasih sekarang. Salah ya. Orang jarine kasih kita harus dijaluke dana para dari. Setuju Mas jadi? Setuju. Yang penting dadi apik. Ya toh? Iya. Jadi itu Mas Tim. Jadi bagaimana kita mentransportasi nilai-nilai Pak Sabto, spirit Pak Sabto ke generasi berikutnya. Salah satu caranya bagaimana kita adanya koperasi ini yang tanda tangan banyak sekali. Anggotanya Koperasi Seniman sudah banyak sekali. Semoga nanti juga menjadi semakin banyak dan ini menjadi satu
bukan hanya sebagai gerakan kesejahteraan ekonomi, tapi gerakan kesadaran baru menjadi ruang yang hari ini memang kita sudah dihabisin oleh namanya gadget ya. Ini karena asas koperasi itu kekeluargaan. Kita intensitas hari ini bisa bertemu dengan roh panut segala macam dengan segala intensitas ini penting. Bukan hanya dengan faktor WAG dan segala macam itu. Ini yang harus kita bangun kesadaran baru ini. Itu aja mungkin. Jadi, matur nuwun Mas Sigit. Izin Bapak Ibu, mungkin menanggap saja ya. Saya tidak mengundang izin Mas ya. Kalau dibuka floor nanti saya tekan oke banget. Dan ini sudah hampir akhir. Saya ngaturi Prof Panut untuk menyampaikan sesuatu, Prof. Ini kan banyak hal yang disampaikan, inspirasi, termasuk tadi yang disampaikan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, hidup ini adalah hutan, hidup ini adalah kembali kepada pulang. Monggo Prof Panut dengan refleksi hari ini. Sama-sama. Ada orang dulu ya. Saya di mana nih? Jumeneng kemawon biar sehat. Tinggal ganti sepatu ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun sangat Pak Timotius untuk waktunya makaten. Jadi kita tadi sama-sama sudah mendengarkan ya dari 4 narasumber kita yang mengurai dengan gamblang, dengan jelas dan dengan sangat terang begitu ya perjalanan hidup dari maestro kita Pak Sabto Hudoyo yang tadi telah diberikan segala filosofi, pandangan hidup dan lain-lain serta karya-karyanya. Tentu kita semua bangga dengan itu. Tadi saya mendengarkan luar biasa bahwa beliau adalah orang yang memijak bumi dengan ide-ide yang sangat besar bagaimana bahwa hidup ini itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk rakyat ya, untuk bangsa dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, tentu kita masing-masing di sini memiliki kepakaran yang berbeda-beda. Bapak-bapak banyak yang di bidang seni, saya sendiri penikmat seni begitu ya. Namun filosofi yang disampaikan oleh Pak Sabto Hudoyo bahwa kita harus memberikan manfaat, meninggalkan legasi yang banyak sehingga apa yang dilakukan itu nanti akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Nah, dari perhelatan kita sore hari ini tentu saya sepakat tadi yang sudah disampaikan tidak hanya berhenti di sini begitu ya, tetapi bagaimana melestarikan, menghidupkan apa yang sudah dilakukan oleh beliau almarhum Pak Sabto Hudoyo untuk menjadi contoh, tauladan dan bisa dikenang, dan tentu yang utama adalah agar menginspirasi bagi kita semua, masyarakat Indonesia dan dunia. Dengan seni kita akan memberikan kejayaan, dengan seni kita akan memberikan kemakmuran, dan dengan seni bangsa ini akan menjadi lebih bermartabat. Saya kira itu sedikit dari yang saya dengar dari perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani dan tentu nguri-nguri dan meningkatkan, menghidupkan
Pak Sabto Hudoyo bukan dari ini ya jasadnya, tapi dari sosok dan pemikiran serta hal-hal yang sudah dilakukan oleh beliau. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugas saya sebagai moderator yaitu closing statement dan memberikan summary atas launching buku pada hari ini 100 tahun Sabto Hudoyo, Seni, Rakyat, dan Keabadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri ini improvisasi. Mas musik, Mas ibadah kemana? Ya. Kita akhiri, saya undang untuk berdiri semua nyanyi lagu Bagimu Negeri. Iya. Habis itu doa, Bos. Habis itu doa. Iya, habis itu doa dulu, nyanyi dulu. Oh ya. Oh ya, habis ini makan. Iya. Suruh madang doa sih. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرة النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرة النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. Matur nuwun Pak Tasbir nawuhipun. Cinta tak pernah, cinta cinta
Siapakah kau karangan di Kau kasihku, hanya dirimu di hatiku. Tiada yang lain di hati ini selain dirimu satu.